Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk seleksi CPNS, perekrutan honorer, tunjangan profesi guru, pendidikan profesi guru, dan hal lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal pelayanan publik melalui pekerjaan di instansi pemerintah di mana Bapak Ibu honorer bekerja. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang kabar bahagia yang disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, demikian dengan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, kira-kira apa satu hal penting yang disampaikan oleh Presiden dan Menpan RB yang merupakan kabar bahagia kepada Bapak Ibu honorer? Ikuti informasi ini sampai selesai dan simak baik-baik Bapak Ibu karena memang ini adalah informasi yang terpenting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Langsung pada informasinya. Mari berbahagia, honorer 2023 batal dihapus. Presiden Jokowi dan Menpan RB setuju karena ada sesuatu mungkin Bapak Ibu ya. Nah, apa itu ya, apa yang disetujui oleh Presiden Jokowi dan Menpan RB? Ikuti terus informasinya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, ini adalah informasi terbaru per Kamis 9 Maret 2023. Nasib honorer yang awalnya masih terombang-ambing, rupanya mulai mendapatkan titik cerah. Nah, apakah ini persetujuan atau yang disetujui oleh Presiden Jokowi dan Menpan RB karena memang mulai ada titik terang? Ikuti terus informasinya. Siapa yang tidak kepikiran pasal keluarnya putusan terkait penghapusan honorer 2023 nantinya, bahkan banyak yang tidak bisa tidur lantaran nasib honorer akan sangat miris jika penghapusan sungguhan akan terjadi. Namun, kembali pada kenyataan bahwasanya Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas selalu mencarikan solusi terbaik dalam kasus ini. Kasus apa Bapak Ibu? Yaitu kasus kejelasan honorer non-ASN. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas juga terus merundingkan beberapa usulan terkait pembatalan penghapusan honorer 2023 bersama Presiden Joko Widodo selaku orang nomor satu yang mengambil keputusan di negeri ini. Sekitar 2 juta lebih honorer bisa bernafas lega saat diberitahu bahwa solusi terbaik akan berpihak kepada honorer. Pada hari Kamis 2 Maret 2023 bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi untuk tidak memberhentikan tenaga honorer. Ini adalah satu hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB pada tanggal 2 Maret beberapa hari yang lalu. Jadi di sini Jokowi dan Menpan RB sedang berusaha mencarikan solusi dan jalan terbaik. Mereka terus mencari beberapa opsi pengganti. Opsi-opsi tersebut masih dikaji ulang oleh Menpan RB, apalagi mengingat kontribusi tenaga honorer bagi pemerintah cukup besar sehingga sayang sekali jika diberhentikan. Kami sudah laporkan tadi beberapa opsinya dan kami masih terus mengkaji bersama Asosiasi Para Bupati, Wali Kota dan Asosiasi Provinsi, tutur Menpan RB. Pemerintah turut mengkaji ulang masalah honorer yang pasti tidak diberhentikan itu. Ada opsi yang dinanti, ikuti terus Bapak Ibu ya. Jadi salah satu opsi yang menjadi penantian honorer adalah pengangkatan honorer tanpa tes dalam RUU ASN. Yang mana dalam RUU ASN ini telah dimuat bahwa honorer diangkat tanpa seleksi tes, cukup dengan seleksi administrasi
dan verifikasi serta validasi SK pengangkatan honorer. Sebetulnya solusi umum yang kerap terjadi yakni pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau P3K sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi ada perubahan seperti pada rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara sebagaimana yang telah tercantum di dalam pasal 131A. Di sana disebutkan bahwa honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, tenaga kontrak yang diangkat tanggal 15 Januari 2014 harus diangkat menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN langsung dengan pertimbangan batasan usia pensiunan. Perlu diketahui tetap ada syarat khusus yang mengikat tenaga kerja di atas untuk menjadi ASN atau P3K. Pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, waktu kerja paling lama. Kemudian yang ketiga, kerja di bidang tertentu. Bidang yang dimaksud seperti halnya bidang administrasi, bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Syarat lain yang harus dipenuhi juga seperti pertimbangan masa kerja, kemudian gaji, ijazah pendidikan terakhir, kemudian tunjangan yang pernah diterima. Kemudian, setiap kelengkapan administrasi honorer yang telah valid dan sesuai akan masuk pada tahap penyeleksian oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Perlu dipahami kembali bahwa pengangkatan P3K atau ASN ini menjadi wewenang penuh pemerintah pusat, karena memang pemerintah pusatlah yang mampu merumuskan tentang hal ini. Kabarnya honorer sudah diarahkan kepada P3K atau ASN di tahun 2023, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pansus RUU IKN DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Untuk informasi mengenai P3K dan CPNS dan lain-lain bisa kunjungi beberapa artikel di bawah ini, dalam arti ikuti informasi yang akan di-sharekan setiap hari oleh artikel ini. Sekian informasi yang Bapak Ibu mengenai batalnya penghapusan honorer yang disetujui oleh Presiden Jokowi dan Menpan RB. Semoga menemukan jalan terbaik bagi honorer. Jadi itulah informasi yang Bapak Ibu, bahwa memang ya honorer ini sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi bersama dengan Menpan RB dan jajaran pemerintah lainnya. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.